Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Farhan Apriansyah, NPM 1813051008. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Ardian Cahyadi, MPD, selaku pembimbing dua saya, dan yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes Aifu selaku pembahas saya. Terima kasih untuk kedua pembimbing saya, yaitu Bapak Surisman dan Bapak Ardian Cahyadi yang telah membimbing saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran small seed game dan tim game turnamen terhadap akurasi passing sepak bola pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo. Baik, dari latar belakang, saya di sini mengambil judul ini yaitu dari permasalahan dalam pembelajaran ini, yaitu pada teknik passing dan dalam sepak bola. Pada saat melakukan passing, siswa masih belum tepat sasaran sehingga bola mudah direbut oleh lawan. Kemudian saat passing bola melambung tinggi, menyebabkan bola seiring keluar lapangan. Passing yang dilakukan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo masih terlalu kencang dan kurang akurat sehingga teman sulit untuk menerima bola. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo pada saat melakukan passing ini disebabkan karena siswa belum menguasai teknik passing yang benar. Pembelajaran yang selama ini diberikan hanya mengutamakan kesenangan bermain bola, sehingga kurang memperhatikan pada penguasaan teknik passing. Siswa hanya berusaha memenangkan permainan tanpa memperhatikan cara melakukan passing yang benar, sehingga sering terjadi salah operan. Selain permasalahan di atas, masih kurangnya pelatih untuk melatih ekstrakurikuler sehingga minat siswa juga kurang untuk bermain sepak bola. Guru kurang memberikan penguatan kepada siswa mengenai manfaat dan prestasi yang dapat diraih oleh siswa apabila mereka tekun berlatih sepak bola. Hal ini menyebabkan sepak bola hanya menjadikan sekedar pelepas kebosanan dalam belajar, sehingga penguasaan teknik passing dalam permainan sepak bola tidak ada peningkatan. Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan teknik passing, khususnya passing pendek yang benar, sehingga dapat mendukung keterampilan teknik bermain sepak bola menjadi lebih baik. Melalui pembelajaran small seed game dan tim game turnamen, siswa diharapkan dapat melakukan dengan baik dan benar tanpa membuat siswa menjadi bosan. Baik, itu sedikit penjelasan dari latar belakang. Kemudian dari identifikasi masalah, yang pertama, pada saat siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo dalam melakukan passing, belum tepat sasaran sehingga bola mudah direbut oleh lawan. Yang kedua, pada saat melakukan passing, bola melambung tinggi menyebabkan bola sering keluar dari area lapangan. Kemudian yang ketiga, passing yang dilakukan masih terlalu kencang dan kurang akurat sehingga teman sulit untuk menerima bola. Kemudian rumusan masalah, seberapa besar pengaruh model pembelajaran small seed game terhadap akurasi passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh model pembelajaran tim game turnamen terhadap akurasi passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo. Kemudian yang ketiga, manakah yang lebih besar pengaruhnya antara model pembelajaran small seed game dan tim game turnamen terhadap akurasi passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gading Rejo.
Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran Small Seed Game terhadap akurasi passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian yang kedua, itu ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran tim game turnamen terhadap akurasi passing SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian yang ketiga, yaitu ada untuk mengetahui manakah yang lebih besar pengaruh antara model pembelajaran Small Seed Game dan tim game turnamen terhadap akurasi passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian, hipotesis penelitian. Pada hipotesis ini, H1, ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran Small Seed Game terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. H0-nya, tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Small Seed Game terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian H2, ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian H3, adanya perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran Small Seed Game dengan model pembelajaran tim game turnamen terhadap ketepatan passing pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Kemudian dari metode penelitian, pada metode penelitian ini, jenis metode yang digunakan yaitu adalah metode eksperimen atau kuasi eksperimen. Yaitu kemudian populasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu yang berjumlah 280 siswa. Kemudian teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan teknik rumus metode Slovin. Kemudian untuk menentukan kriteria siswa menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria atau baik. Kemudian dan waktu penelitian yaitu berada di SMA Negeri 1 Gadingrejo dan lapangan BMC Gadingrejo Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selanjutnya, yaitu dari desain penelitian. Menurut Sugiono, 2015 desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian eksperimen mempunyai berbagai macam desain. Penggunaan desain tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah yang ingin diungkapkan. Baik, untuk keterangan, P itu sama dengan populasi, S itu sampel, pretest itu tes awal, OP itu adalah ordinal firing, K1 itu kelompok latihan Small Seed Game, dan kedua kelompok latihan B atau kelompok latihan tim game turnamen. Kemudian treatment A, model pembelajaran Small Seed Game, dan treatment B, model pembelajaran tim game turnamen. Post test yaitu tes akhir. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Arifonto mengatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Dari instrumen penelitian yang saya ambil yaitu instrumen tes
menggunakan tes passing dari Nur Hasan. Tes ini dapat digunakan pada rentang usia pemain sepak bola usia 15 sampai dengan 17 tahun. Tujuannya untuk mengetahui passing pemain sepak bola. Adapun validitasnya sebesar 0,618 dan reliabilitasnya 0,690. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Sedangkan pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi dari suatu objek tertentu, dan dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur atau instrumen tertentu. Yang pertama, tes awal atau pretest. Tes awal atau pretest yaitu tes yang pertama kali dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data awal tingkat kemampuan sampel sebelum diberi treatment atau perlakuan. Dan sebelum melakukan tes awal, sampel wajib melakukan pemanasan. 2. Treatment atau perlakuan. Jalik Sugiarto, 1991, mengatakan bahwa perlakuan atau treatment pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali pertemuan. Dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan pada kardiovaskular dan pembesaran otot kaki. Dari treatment yang dilakukan yaitu ada pemanasan atau warming up, kemudian pembelajaran inti, treatment atau perlakuan, dan yang ketiga pendinginan atau cooling down. Kemudian yang ketiga ada tes akhir atau post test. Tes akhir dilakukan setelah populasi atau sampel selesai melakukan treatment program latihan selama 16 kali pertemuan. Dalam penelitian ini sama dengan yang dilakukan pada tes awal dengan tujuan untuk mengetahui akurasi passing dicapai oleh tiap-tiap peserta tes setelah melaksanakan program latihan. Dan untuk teknik pengumpulan data, yaitu kategori tersebut. Untuk memperjelas proses analisis, maka dilakukan pengkategorian. Kategori tersebut terdiri atas 3 kriteria, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dasar penentuan kemampuan tersebut adalah menjaga tingkat konsistensi dalam penelitian. Dengan rumus sebagai berikut, Sujono 2009, P sama dengan Fx per N kalikan 100%. Keterangan P itu adalah persentase yang dicari atau frekuensi relatif, F itu frekuensi, N itu jumlah responden. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Lilliefors. Oke, kemudian uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut Sujana 2001, untuk pengujian homogenitas digunakan rumus sebagai berikut. Pengujian ini dilakukan terhadap nilai rata-rata pada tes awal atau pretest dan tes akhir post test dari kelompok small seed game dan tim game turnamen. Dalam penelitian ini menggunakan rumus UJT dari Sujana sebagai berikut. Untuk keterangan T itu nilai T yang dicari atau T itu, kemudian S kuadrat itu simbangan baku atau gabungan, kemudian X1 rata-rata kelompok small seed game dan X2 rata-rata kelompok tim game turnamen, S1 kuadrat variansi kelompok small seed game dan S2 kuadrat variansi kelompok tim game turnamen. N1 jumlah sampel pada kelompok small seed game dan N2 sama dengan jumlah sampel pada kelompok tim game turnamen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.